Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang racikan PC dari kita lihat AMD full set ya, harganya 2 jutaan. Sebenarnya ini harganya seharusnya 1 jutaan nih. Ya, cuma karena harganya 1 jutaan ya hitungannya, cuma dibuletin jadi 2 jutaan deh gitu. Nah, di sini ini PC-nya ini full set ya. Jadi full set itu pertama terdiri dari 1 unit PC, terus kedua monitor, ketiga mouse, keempat keyboard, kelima mousepad seperti itu. Nah, di sini Sirteman menjawab keraguan ada yang chat ya. Gimana? Nggak tahu kan, bingung. Nah, bingungnya di sini Sirteman mau coba kasih apa ya, kita coba dibedah deh gitu, dibedah kenapa harus PC yang ini gitu, kenapa PC yang ini. Jadi kita lihat di sini speknya ya, kita lihat spek PC-nya dulu nih. Di sini satu PC AMD. Jadi sebelumnya PC ini tanpa VGA eksternal ya, jadi udah VGA-nya itu udah termasuk di dalam prosesor karena ini serinya AMD APU A8 7600. Kita cek per partnya aja nih, AMD A8 7000. Nah, di sini bisa lihat di situs resminya kalau core-nya ini udah 4 ya. Dan ini threadnya juga 4. Jadi kalau core 4 thread 4 ini sangat ya enak lah kalau main game, kuat gitu, meskipun base clocknya cuma 3, ini udah termasuk ya lumayan kenceng lah gitu. Dan juga listriknya 65 watt, 65 ya termasuk masuk irit lah gitu. Ada kan yang sampai 95 watt atau malah lebih. Nah, ini juga ini untuk clocknya masih bisa di boost ya 3,8, cuma ya disarankan sih main aman aja lah biar awet gitu. Dan ini yang harus diperhatikan adalah kalau untuk core-nya udah 4 core 4 thread ya, kalau dibanding dari misalnya PC dari Intel yang i3 aja core-nya masih banyak yang 2 core gitu, atau laptop masih banyak yang 2 core. Itu efeknya, imbasnya itu kalau main game ya kurang nyaman gitu, masih gampang stuttering, nge-lag seperti itulah gitu. Nah, kalau pakai ini udah pernah dites juga ya di YouTube. Kita udah tes untuk spek AMD ini, untuk CPU ini main GTA 5 nih udah enak deh gitu. Kalau bisa dicek video-video sebelumnya ini ya, banyak yang bilang kok bisa gitu, kok bisa main GTA 5 sedangkan punya dia tuh nggak kayak gini racikannya gitu. Nah, di sini Sirtiman ya nanti dijabarin ya spek-spek lainnya, jadi enak gitu. Lanjut ke ini, mau dibahas tentang VGA-nya juga nggak ya? VGA-nya ini AMD Radeon R7 grafik, frekuensinya 720 ya. Sebenarnya ini kurang lebih 1 gigaan lah ya kalau misalnya dipakai grafik eksternal gitu. Dan di sini enaknya untuk keracikan Sirtiman ini udah diupdate pakai Radeon software. Ya pokoknya udah tinggal update, nerima update terbaru aja deh, udah enak tuh. Dibuat game juga settingannya juga udah enak. Nah, di sini ini lanjut ke mobonya, Gigabyte F2 ala A68 DS2. Karena ini Gigabyte ini seperti ini mobonya ya.
Dia fiturnya itu ini untuk soketnya FM2 Plus ini support sama kayak seri A APU ya, A8, A6, A10, A12 tuh. Gigabyte ultra durable. Teknologinya ini durable berarti tahan lama ya, emang ya awet lah. Audio noise guard with high quality audio capacitor. Ini suaranya ada bening ya, apa bisa bening karena ada noise guardnya. Untuk dual link DPI-nya ini resolusi boleh dibilang 2K lah ya, 2K ini. Link DPI-nya. Ini ada link DPI di belakang sini gitu. Dan untuk native USB 3.0 ini udah support USB 3.0 ya guys, nggak kayak motherboard dari H61 ya, yang Intel generasi ketiga, kedua atau ketiga. Ini udah USB-nya udah 3.0, berarti udah buat perpindahan data udah cepet deh. Gigabyte UEFI 2 BIOS ya, 2 BIOS-nya ini ya bisa milih ya, ada UEFI atau yang ya Windows Manager gitu. Gigabyte on off chart for USB device. Ya ini enaknya kalau dicabut atau colok dia udah on off, nggak ada masalah ya. All solid capacitor design, semua kapasitornya ini solid ya, aman, kuat. Ultra Pro pokoknya di sini udah juga kalau download ininya, update-nya silahkan ya. Di sini mau update drivernya ada macam-macam. Untuk Windows 10 di sini bisa di-download. Untuk drivernya ada BIOS-nya atau utility-nya ada 9 juga, bisa dipilih nih untuk sistemnya. Untuk BIOS-nya juga next. Ini untuk Mobo berarti udah lumayan ya, udah termasuk teknologi yang oke lah, USB 3.0. Next ke RAM-nya. Nah ini kuncinya nih, main gamenya jadi enak kayak GTA 5 ya, karena RAM-nya ini Corsair Vengeance DDR3 8GB 4x2 gitu. Nggak perlu 16GB ya, ini aja udah enak, cukup lah. Nih kalau mau ngelihat RAM ya kurang lebih seperti ini ya. Memang ada pilihan beberapa warna, merah atau hitam, abu-abu ya. Cuma ini emang udah terbukti lah kalau main game tuh emang. Nah ini ada beberapa pilihan warna Vengeance. Kalau yang di PC ini warna merah, dan ini udah terbukti kalau main game ini emang lancar jaya. Kenapa? Karena ini ada heatsinknya, jadi tahan panas, tahan saat stuttering. Dibanding kalau yang PC-PC lain yang masih pakai RAM telanjang, ya ini ada keunggulan lebih gitu. Lanjut ke SSD-nya. SSD-nya kita pakai Genin ya. Genin ini sebenarnya udah direkomendasiin ya, kayak banyak vlogger dari YouTube bilang ini udah dites dipakai Crystal Disk segala macam ya, aman lah. Kecepatannya sampai 500 MB per second ya, ini termasuk cepat juga. Ini Sirtiman rekomendasiin ya, selain ada garansi 3 tahun ya, rekomendasiin karena selain murah juga kualitasnya bisa lah, aman. Ada yang lain yang kayak apa, yang merek Midas atau yang 7 itu apa, nah ini RX7 ini atau EOTA ya, lebih baik yang itu gitu, lebih baik yang Genin ini, merek Genin. Next untuk PSU-nya di sini pakai Armageddon Voltron Gold 350FX baru. Ya, emang jadi ngerakitnya nih emang banyak part baru ya.
Untuk Voltronnya seperti ini bentuknya. Di sini udah ada fitur RGB-nya ya. Jadi ini yang 350 termasuk yang ya lumayan yang oke lah. Jadi wire voltase ada fan-nya 120 mm, SATA-nya ada 4 high capacitor. Ini udah enak sih, maksudnya meskipun di sini wattnya ini 242 ya, cuma ini tuh udah kalau dipakai untuk rakitan PC yang A8 ini ya masih aman lah, masih aman ya. Karena dia emang nggak pakai VGA eksternal, jadi ya nggak butuh PSU yang boros-boros banget, yang ya pakai ini aja udah cukup gitu. Voltron 350 ini seharusnya mahal ya, mungkin harganya 400-an atau itulah, cuma di sini dipaketin ya biar murah sekalian. Untuk casingnya di sini pakai OlsEye A4 White. OlsEye ini harganya sekitar 400 ribuan ya, 400 ribuan. Ini karena di sini dikasih gratis satu fan, tapi kalau di rakitan ini udah ada 4 fan ya, 3 di depan, 1 di belakang. Jadi aman untuk airflow-nya, ambil udara dari depan, intake keluar lewat belakang, outtake seperti itu. Jadi ya ini udah racikannya, modelnya bagus. Dalemannya juga tangguh ya buat gaming. Untuk penyimpanan datanya, SSD-nya juga hitungannya aman lah, itu garansi. Ya, untuk PSU-nya juga ya aman lah. Ini Armageddon kan kasih garansi, udah mulai populer gitu ya. Udah ya tinggal kepercayaan dari orang-orang aja gitu. Dan kejadiannya ya nggak banyak masalah, nggak kayak ya PSU yang bilangnya 500 watt tapi kenyataannya banyak yang meledak gitu. Kalau ini hampir nggak ada masalah. Oke, jadi itu aja untuk keracikannya ya. Jadi yang ragu bisa ditanya. Kalau untuk spek, karena ini full set ya, kayak mouse-nya kita ada mouse dari RGB, keyboardnya dari Gaming Workshop RGB juga. Nah, untuk mousepad sama monitornya ini kita kasih random aja, soalnya barangnya yang benar-benar ready. Karena kita jual monitornya, jual beli juga. Jadi kalau dipaketin, kadang kalau ada yang mau beli ya kita jual, tergantung yang ready. Yang jelas ini dianggap aja sebagai pelengkap atau bonusan deh itu. Kayak mousepad. Yang penting kan ini mouse-nya RGB, terus keyboardnya juga RGB. Jadi kalau untuk di setup di rumah itu udah langsung ya memuaskan lah, aman. Oke, jangan lupa guys, kalau yang bertanya silahkan ya, kalau mau komentar di pencet jempolnya ya untuk support channel ini. Silahkan di order kalau udah yakin ya. Ini barangnya juga stoknya tinggal satu, jadi ya harus buru-buru. Kemungkinan kalau ngerakit lagi ya ini kayak part-partnya, kayak casingnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi pas keluar langsung sold out. Itu mungkin kalau ini dia bikin yang model baru lagi. Model yang ini tuh casingnya keren, dia ya semi setengah, ada mesh, ada RGB juga, itu makanya jadinya tuh seharusnya keren gitu untuk yang paham sih. Jadinya modelnya tuh 2 in 1 seperti itulah. Buat yang suka RGB dia masuk, buat yang suka mesh itu yang jaring-jaring itu ya, lebih airflow-nya lebih adem lah, suhu di dalamnya lebih aman lah untuk komponen PC-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.